Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Kita diperkenankan Tuhan boleh berjumpa kembali dalam saat teduh pagi dalam doa dan renungan pagi, edisi Kamis 3 Desember 2020. Firman Tuhan kita akan baca dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6 dengan tema pertobatan yang pura-pura. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi yang indah ini, oleh karena kasih sayang Tuhan yang tidak pernah luput dari kehidupan kami. Allah mengantar kami boleh memasuki hari baru, hari karunia Tuhan. Kami sambut dengan gembira dan sukacita. Dan kami mau awali semuanya ini dengan mendasari kehidupan kami lewat firman Tuhan. Karena itu kami mau membaca dan merenungkan, kiranya Roh Kudus memimpin kami, sehingga firman ini sungguh-sungguh kami hidupi, kami lakukan di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, dan yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Pertobatan yang pura-pura, kapeng katobaran di gara-gara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertobatan palsu memperlihatkan bahwa di bibir mengaku dosa, tetapi hati tetap menikmati kejahatan. Bertobat hanya sekedar diucapkan saja, bukan sungguh-sungguh dari hati, bahkan hanya untuk menghindari hukuman. Hari ini mengaku bertobat dan menyesali perbuatannya, tetapi di kemudian hari melakukan kesalahan yang sama. Bangsa Israel telah melukai hati Tuhan. Sebab itu Allah kemudian mengingatkan mereka melalui pemberitaan Hosea tentang penghukuman dan penarikan diri Allah dari hadapan umatnya. Pemberitaan ini mengejutkan umat sehingga menyebabkan mereka sadar sesaat akan persundalan mereka dengan Allah-Allah lain. Lalu mereka bermaksud mengakui segala kesalahan mereka dan berbalik kepada Allah. Namun pertobatan yang mereka lakukan bukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Allah merespon mereka dengan menunjukkan bahwa pengakuan setia mereka itu ibarat kabut dan embun, mudah menguap dan tidak berarti, sebab kasih mereka itu dangkal dengan mementingkan diri. Bangsa itu mengira dengan memberikan korban-korban persembahan akan berkenan kepada Allah, tetapi kenyataannya Allah tidak menginginkan hal tersebut, sebab hati mereka jauh dari Allah. Saudaraku yang terkasih, dalam kisahnya Allah menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh dari setiap kita umatnya, sebab Dia telah mengasihi kita. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu mestinya melahirkan sikap yang mengasihi Allah dan sesama, yang diwujudkan dalam perbuatan nyata setiap hari. Nyatakanlah pertobatan dalam kebenaran, agar proses pertobatan kita senantiasa dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga,
Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Kami patut bersyukur kepadamu pada pagi ini. Engkau menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah persekutuan kami pagi ini. Bila firman Tuhan terus mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh menyatakan pertobatan di hadapan Allah. Pertobatan kami bukan pertobatan yang pura-pura, palsu, tetapi kesungguhan hati kami untuk terus memperbaiki dan membarui hidup ini dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk hidup kami hari ini dan keluarga kami. Berkatilah kami dan lindungilah kami, ya Tuhan. Berikan kemampuan dan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan yang prima, kekuatan baru, melaksanakan tugas, pekerjaan, tanggung jawab dan aktivitas kami hari ini. Demikian pun anak-anak kami dan saudara-saudara kami yang belajar sekolah kuliah dari rumah. Tuhan berkati dan beri hikmat, sehingga kehidupan kami hari ini memuliakan Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kondisi tua, menikmati masa-masa pensiun, Tuhan sempurnakan sukacita kehidupan mereka. Yang dipertambahkan usia mereka setahun lagi, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Yang dalam kondisi bergumul, Tuhan kuatkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Kami berdoa untuk pejuang-pejuang garda terdepan hari ini, para medis, dokter, tenaga rumah sakit, relawan gugus tugas TNI, Polri, BNPB, semua kami yang terus berjuang. Tuhan lindungilah kami dan jauhkanlah kami dari wabah COVID-19. Berkatilah pemerintah kami, pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah pelosok terpencil. Berkatilah bangsa dan negara ini, sehingga hidup kami senantiasa di dalam kenyamanan dan kesejahteraan, terus diayomi dan dilindungi oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, ini syukur dan doa kami pagi ini. Kami nyatakan kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pagi ini. Tuhan memberkati.